berat saya. Tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Supaya saya tahu bahwa ini suara saya jelas apa enggak. Ibu-ibu ini mayoritas ibu-ibu, saya tanya, ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Oh, berarti jelas. Untuk bapak-bapak ini, bapak-bapak suara saya jelas. Bapak-bapak suara saya jelas. Kalau jelas jawab dengan jujur. Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Cuma nanya teman-teman. Pertama sebelum saya mulai, tolong saya mohon panitia tutup pintu karena menjadikan saya agak tidak fokus karena yang saya lihat melawir-lawir di luar sana. Besok layoutnya sebaiknya, karena ini saya paksakan pakai infocus, tapi justru yang di depan saya kosong. Besok layoutnya justru harusnya penuh sini, yang jadi jangan ada jarak di sini. Kedua, memang kalau begini ngeriung lebih baik tidak begini, jadi usage itu ya kesana jangan salah, jadi malah dipenuhi sini, ya sini. Nanti lain kali kalau undang lagi, kalau enggak ya. Nah, baik. Dan kalau gitu ini merapat, jadi maksimalkan karena psikologinya ini idealnya kalau pakai infocus, karena yang sana tidak bisa menikmati dan kesulitan. Saya capek jadi antara kanan kiri. Apalagi tadi saya cuma 2 orang aja situ aja, makanya ini saya berubah itu karena ini nggak pas secara psikologis. Baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ummu madrasatil ula wa madrasatil aula. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala aidan summa latus alunna yauma idin amin. Sallallahu alaihi wasallam karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati, saya banggakan, saya doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Amin. Pertama, Ibu Keri Ratih Induwijati SPD, sehat selalu Bunda. Yang saya hormati Ibu Wajah Rita Irmawati MM, belum. Yang saya hormati Ibu Katid, sehat Bu, insyaallah. Ibu kok makin lama nggak makin tua, makin bening aja. Nah ini pas. Kalau undang saya ini harusnya seperti ini. Besok lain kali yang depan-depan ini yang bening-bening. Harusnya yang sudah sepuh-sepuh, yang pensiunan itu di belakang. Jadi supaya saya ini, yang udah MPP itu mati pelan-pelan. Yang saya hormati Bapak Edi Sutarno, yang saya hormati Bapak Haji Soeharto, yang saya hormati siapa lagi? Pokoknya yang ditulis di sini ada, nanti di fotokopi aja ini. Pokoknya yang tertulis di sini semuanya saya hormati. Mudah-mudahan kedatangan saya membawa keberkahan dunia sampai akhirat. Hari ini, masya Allah, pertama ini apresiasi yang luar biasa. Sabtu Ahad itu saya sebetulnya jarang sekali untuk menerima satu tawaran, karena biasanya itu saya pakai untuk Hari Keluarga Nasional sekaligus untuk yayasan kami sendiri. Tapi alhamdulillah ini off untuk yayasan dan keluarga saya masing-masing juga punya kesibukan masing-masing. Akhirnya saya beli. Yang kedua, saya mohon maaf tidak terlalu maksimal karena saya baru datang dari Surabaya tadi tengah malam tadi, sambung sini, ini pun nanti sambung lagi ke PT Marimas. Terus sore masih ada Zoom, malam masih ada meeting. Jadi mohon maaf
ini betul-betul ketika Bu Dewi, mana Bu Dewinya tadi, Bu Dewi yang menghubungi saya langsung saya lock Bu. Dan komitmen saya integritas itu saya jaga. Seandainya pagi ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada Al-Azhar Subhanahu. Ini harus saya jaga betul karena itu masalah integritas. Dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijaya. Ya, Bu Kadin mau dipanggil presiden? Enggak mau, bukan namanya bukan presiden, cuma ketua yayasan pusat kebakarannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang keempat, karena kita bicara mengenai sesuatu yang mempunyai makna di dalam kehidupan kita, di mana ini kemuliaan. Karena ini tugas kita bersama, bagaimana parenting. Nanti mudah-mudahan pelan-pelan saya sampaikan, karena kenyataannya problem bangsa ini ada pada parenting. Hampir semuanya sampai ada anak sampai menghajar anaknya orang lain, koma 38 hari, sampai ibu-ibu suka flexing, pamer tas Gucci, ada apalagi itu semuanya, sampai bapak-bapak pamernya tentang Rubicon, semuanya adalah bermula dari bagaimana parenting itu terjadi atau tidak. Karena parenting sebetulnya bukan hanya orang tua kepada anak, tapi juga bagaimana orang tua menjadi contoh bagi anaknya. Maka parenting untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Semua harus menjadi pendidik, semua harus jadi guru. Gu itu artinya kegelapan, ru itu obor, obor dalam kegelapan. Jadi obor dalam darkness, dia harus jadi pencerahan. Jadi semuanya adalah guru. Menjadi halo. Nah, ini saya berdiri aja kali ya. Ya, karena kalau duduk karena kurang ekspresif. Halo. Halo. Halo itu jawabannya he. Ini namanya tanda responsif. Halo. He. Halo, halo he. Halo. He, halo. Halo, he, halo. Halo, he, halo, he. Nah, ini kelemahan pertama. Kenapa parenting di Indonesia ini tidak semulus yang diharapkan? Karena rata-rata orang tua kita itu tidak fokus. 2 kata direspon, 3 kata direspon, begitu 5 kata respon. Makanya mendidik anak ini kadang-kadang sering tidak fokus, hanya untuk cari waktu luang. Kalau sudah luang baru kita pendidikan pada anak. Artinya anak itu tidak diprioritaskan. Ini kelemahan pertama. Padahal anak ini kalau nanti sudah selesai urusan clubbing, meeting, segala macam selesai, baru anak harus nomor 1. Ini tidak fokus. Makanya nanti kalau kuliah di luar negeri, S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri, saya tahu persis nanti kalau kuliah di luar negeri, cari orang Indonesia itu gampang. Asal duduknya di belakang, nggak pernah tanya, itu pasti dari Semarang. Itu aja. Ini. Tidak fokus. Halo. Halo. Kompak nggak ini? Kompak nggak ini? Coba. Kalau saya bilang 1, tepuk 1. Kalau saya bilang 2, tepuk 2. Kalau saya bilang 3, tepuk 3. Kalau saya bilang 4, nggak usah tepuk. Semuanya 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4. Nah, kelihatan kan? Nah, 1 tidak fokus, 2 tidak kompak. Kelemahan parenting yang kedua itu nanti tidak kompak antara sekolah, rumah, masyarakat, dan masjid. 3 lingkungan. Inilah yang akan jadi 4 ini. Jadi sekolah, apa yang diajarkan di sekolah ternyata tidak match and link di rumah. Di sekolah diajari apa, di rumah di sekolah dididik apa, di rumah tidak diteruskan. Di sekolah di apa-apa pakai doa, di rumah masuk rumah aja tanpa doa. Masuk rumah aja langsung masuk. Ini rumah apa kandang ayam? Rumah, kalau rumah pakai salam. Padahal di sekolah mau makan aja, tangan kanan. Pakai
doa. Gimana doa mau makan? Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau mau ke toilet, Allahumma barik lana. Kalau mau belajar, buku disiapkan, terus bismillah, Allahumma. Ya. Kalau bapaknya nggak pulang-pulang dari kejauhan nggak kelihatan, doanya gimana? Sumum bumon. Ini paham gak nih? Tidak match, tidak kompak antara sekolah. Nanti di Al-Azhar tolong harus ada program mendidik bareng, di mana orang tua diajak ke sekolah untuk sehari bersama orang tua guru didik anaknya sendiri. Sekaligus bisa berinteraksi bagaimana didik anak sendiri ketika anak sendiri berinteraksi dengan anak orang lain. Sehingga nanti ada waktu guru orang tua sama-sama mendidik bareng. Supaya match. Karena sering di sekolah ini sholat sunnahnya dijaga, doanya dijaga, baca Qur'annya dijaga, tapi di rumah tidak dicontohkan oleh orang tua. Apalagi masyarakat. Sekarang untuk jadi educated community itu susah. Mana ada jam belajar masyarakat itu hanya tulisan. Di mana ada jam belajar masyarakat, tapi di jam itu semuanya belajar. Lebih banyak nonton drakor, apa handphone, sinetron, apa kira-kira apa lebih banyak belajarnya? Bahkan di Jogja itu jam bertamu, ada jam bertamu, tapi saat itu bukan bertamunya tengah malam. Ada jam belajar, ada di mana ditulis jam belajar masyarakat. Nah, maka tidak matchingnya 4 ini. Yang kelima, masjid, nilai-nilai masjid tidak dibawa ke rumah. Maka mudah-mudahan nanti pelan 4 turun. Halo? Masih bisa fokus? Karena amal agama itu yang sulit fokus. Belum tentu Bapak Ibu duduk di sini, hati dan pikirannya ada di sini. Maka saya paksakan pakai LCD, pakai infokus, saya pakai materi supaya nanti ada sesuatu yang ta'asir fil qalb, bisa mengesan di hati, supaya pulang tidak terkesan seneknya. Gimana parenting tadi? Wah, kaki rotinya kemana semua, kacanya kasih nih. Atau malah, bayarnya sekian, cuma rotinya cuma separuh ya, yang terkesan itu. Sholat itu yang sulit adalah hudurul qulub, hadirnya hati. Sholat itu meninggalkan kerjaan gampang, yang sulit meninggalkan pikiran tentang kerja. Kadang-kadang sudah sholat, kunci hilang aja ketemunya kalau sholat. Allah Akbar, kunci dari mana? Allah Akbar, dari ketemu Bugatti sama Allah, terus ketemu Bu Dewi, Allah Akbar. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci. Tadi ke sana, habis itu mampir warung, Allah Akbar, terus ketemu ya. Jadi selama sholat mencari kronologi. Pas Assalamualaikum, pas ketemu. Maka kata Nabi ada 2. Satu, la sholata bi hadrati to'am. Jangan kalian sholat dengan hadirnya makanan, menahan makanan. Kalau makanan siap, sholat dulu apa makan dulu? Dunia makan cepatnya luar biasa. Jangan sampai sholat ingatannya di dalam makan. Yang kedua, menahan 2 lubang. Kentut, kencing, BAB jangan ditahan. Ibu kalau habis wudhu terasa kentut, maka jangan dilanjutkan sholat. Kentut dan sekarang wudhu lagi. Memperbarui wudhu itu disunahkan. Batal atau tidak batal, mau sholat wudhu lagi itu berpahala. Jangan sampai sholat sambil nahan kentut. Bismillah. Alhamdulillah. Jangan lama-lama ini dulu aja. Malam yang lain amin. Apalagi sudah tasawuf akhir, sudah atahiyat kok berasa itu sayang banget. Udah imamnya lama, sujudnya lama, bacaannya panjang, sudah mau atahiyat berat, dijepit-jepit sampai merindingin assalamualaikum dan kudut. Padahal kalau dijepit itu, kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang. Terutama yang gemuk-gemuk itu.
Karena antara hulu sama hilirnya jauh, malah vibrasi. Ini yang tertawa jadi sering alami. Maka hadirnya hati. Halo. Tangan kanan diangkat. Semuanya. Ya, gerakan. Saya jadi tari sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter ratusan kali nggak jatuh. Ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan Anda sedang gerakan. Kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakan tangan kita. Lebih kita lagi, kayak mau copot, biar nggak tremor, biar nggak Parkinson, biar nggak pikun, agak corong dikit, tegakkan. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih lagi, kayak lebih lagi. Semuanya lihat saya, ikuti perintah Tuhan. Lebih lagi, ikuti perintah saya. Lebih lagi, semua lihat saya. Pegang dagu, 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 pegang dagu. Ibu pegangnya masalah, pegang dagu, dagu, pegangnya masalah. Ya Allah. Ibu, dengar apa yang saya sampaikan, dengar perintah saya. Saya suruh pegang apa? Bugatti, mohon maaf, ini dagu apa jidat? Nah, kok ibu gini terus? Kok nyalahkan saya? Nah kalau saya bilang pegang dagu, masa ibu juga begini ya? Enggak apa-apa, berarti cuma 4 kali turun. Di belakangnya tadi 6 kali turun. Ada yang lebih parah di sini tadi sampai 9 kali gak turun. Itu tadi turun karena dipukul sebelahnya. Dagu. Inilah kenapa parenting. Kenapa parenting? Satu, ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Makanya siapapun yang ikut kajian parenting hari ini yang tidak fokus, tidak melihat saya, insya Allah berbeda dengan hanya dengar dari rekaman. Maka ibu, anak dididik bukan dari omongan, tapi dari perbuatan. Bahasa amal, bahasa perbuatan itu jauh lebih fasih, jauh lebih mengena pada anak kita. Anak dinasihati sampai mulutnya berbusa. Setahun jemput peng sewu peng apa ya? Peng seket butet. Nah, peng seket nganti butet. Peng seket butet tidak akan mengena pada anak kalau tidak dicontohi oleh bapak dan ibunya. Maka pembelajaran pertama, bapak ibu, parenting itu bukan omongan tapi perbuatan. Anak kecil jangan rokok, dan bapak juga ngerokok. Nah, bapak kan dah tua. Maka parenting intinya adalah bagaimana menjadi pribadi yang mempersonal. Maka parenting itu untuk dirinya dulu. Jangan sampai bapak nasihati anak contohnya ibunya, ibu nasihati anak contohnya bapaknya. Kono adus kono ambumu prengos kok wedhus persis bapaknya. Bapakmu petang dino iki sangat biasa. Nah, itu tidak menjadi kono belajar lulak tulali dua ekor persis ibumu. Bapak neng kantor ditelepon, Pak, segera pulang apa? Kita kedatangan Densus. Ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga. Itu sensus. Cantik-cantik gak bisa membedakan Densus sama sensus. Cantik-cantik gak tahu mana jidat, mana dagu. Medan. Maka jadilah pribadi yang mempersona. Maka nanti polanya bukan menyuruh. Ini poin berikutnya. Anak tidak disuruh, tapi diajak. Diajak untuk pegang dagu, diajak untuk pegang jidat. Dia menjadi figur, menjadi uswah, menjadi qudwah.
menjadi contoh, menjadi role model. Nah, role model itu nanti tidak hanya secara fisik, tapi juga surah, sirah, dan sarirah. Surah itu ya apa yang nampak fisik, kedua perilaku, ketiga apa yang di dalam hati. Anak nakal itu ditanya, jangan-jangan dari makanan yang diberikan itu makanan yang tidak halal. Mungkin ada gratifikasi, mungkin suka pamer Harley, Rubicon, maka anaknya ngajar orang lain. Mungkin dari segala macam, mungkin ada situ. Itu nanti akan berkorelasi. Juga apa yang didoakan, mungkin anak nggak pernah didoakan, atau anak nggak pernah doakan orang tua. Dan itu harus dididik. Maka kenapa di Al-Azhar? Karena supaya ada ikatan doa. Saya jadi dosen teladan 6 tahun berturut-turut, dosen tamu padahal, tapi jadi dosen teladan di UII kelas internasional. Saya dosen UGM tapi jadi dosen tamu waktu masih aktif. Sekarang sudah nggak mau dosen-dosen karena sudah banyak kosongnya. Saya menyadari supaya saya nggak merugikan banyak orang. Dan ketika ditanya yudisium 200 dosen, kenapa ini? Kok bisa dosen tamu jadi dosen teladan? Pilihan mahasiswa, tepatnya pilihan mahasiswi, tepatnya itu sebenarnya. Dan ketika ditanya, salah satunya kenapa saya jadi teladan, karena setiap saya mau ngajar, saya selalu mendoakan seluruh mahasiswa. Ada 4 kelas paralel, sekitar 200-an anak, 4 kelas kuliah umum di internasional, itu program internasional, itu selalu saya doakan, berikan kepahaman, berikan segala macam. Sekarang bapak-bapak siapa yang biasa mendoakan mahasiswa yang belum ngajar? Dari 200 itu sekitar 20-an lah, 10%. Saya biasa sebelum ngajar berdoa. Hanya 20-an dari itu. Yang lebih parah, saya masuk ke kelas 200-an orang masing-masing. Siapa yang bisa biasa mendoakan gurunya sebelum masuk kuliah? Hanya mendapatkan 11 dari ini, 11. Jujur setiap mau masuk dia berdoa hanya 11 dari 200. 11 saja yang 9 doanya jelek. Mudah-mudahan dosennya berhalangan, mudah-mudahan kosong, mudah-mudahan dosennya itu. Dari doa, maka anak yang nggak biasa, maka ada sunnahnya. Anak tidur itu dipegang jidatnya, di dalam tidur dipegang jidatnya, didoakan. Bahkan dari suami istri, jangan-jangan ibu-ibu yang ada di sini ini tidak pernah mendoakan suaminya kalau keluarga. Maka terjadilah KDRT, terjadilah disharmoni, terjadilah perselingkuhan, terjadilah ini. Dimulai dari handphone. Nanti relasi suami istri itu dilihat dari handphone. Kalau namanya Dewi, kok ditulis di sini Mama, Bebek, Yayang, Cinta, Hane, My Love, Buju, ayo oke. Tapi kalau namanya Dewi ditulis di sini Mama 1, Mama 2, Mama 3. Apalagi jelas namanya Dewi ditulisnya di sini Mabes Polri, Mako Brimob, Baris Krim, Satpam. Lebih parah lagi namanya ganti tapi ditulis di sini Mak Lampir. Hati-hati. Maka nanti sesekali ambil handphonenya suami terus ditelepon, nama di kontak itu siapa, itu menunjukkan relasi Anda. Jadi surah itu tampilan fisik, sirah itu adalah perbuatan harian. Jangan-jangan bapaknya sendiri makan sambil berdiri, makan pakai tangan kiri, makan sambil berjalan. Mungkin jangan-jangan bapaknya sendiri suka bertengkar di hadapan istri. Boleh nggak bertengkar suami istri? Boleh, tapi nggak boleh ketahuan anak. Maka yang suka biar bertengkar, bikin studio yang kedap suara. Ayo masuk studio kita bertengkar. Karena nggak boleh pertengkaran suami istri ada di sampai hal kecil privasinya nggak pernah terjaga. Anak itu di jam tertentu masuk kamar orang tua harus ketok, harus minta izin, tapi tidak sebaliknya.
Kenapa? Karena barusan saya ada pertanyaan parenting, ternyata di Jerman itu ada orang tua yang dipolisikan anaknya sendiri karena masuk kamarnya nggak izin, padahal masih SMP, dan dikabulkan, ibunya kena sanksi bapaknya karena masuk kamarnya nggak izin kepada otoritas ini. Kalau di Indonesia enggak. Anta wa maluka li abika, dirimu dan seluruh hartamu itu haknya orang tua. Nah, jadi tidak boleh harus izin, tapi harus izin pada sebaliknya. Gitu. Jadi ibu bapak saya sampaikan, surah, sirah, dan sariroh. Sariroh itu apa yang ada di dalam kondisi batin kita disinkronkan sehingga anak itu punya hubungan dengan batin. Halo. Yang ketiga, orang itu tergantung pada orang tuanya. Nyatanya satu orang begini itu berpengaruh kepada banyak orang. Dagunya di sini, semuanya di sini. Karena yang keempat, orang punya asas keterpengaruhan, maka aspek lingkungan itu penting. Lingkungan itu apa? Lingkungan yang hidup maupun yang mati, lingkungan hayati maupun lingkungan fisik. Misalnya suasana rumah itu mempengaruhi parenting, maka nanti harus ada 8 fungsi rumah. Jangan-jangan selama ini kita bikin parenting, di rumah kita tidak ada satu fungsi pun rumah kita. Rumah itu, rumahnya orang Islam harus punya 8 fungsi. Jangan-jangan rumah kita hanya rest area, tempat untuk istirahat. Jangan-jangan rumah kita hanya sekedar restoran, tempat untuk makan. Jangan-jangan rumah kita kayak hotel. Bu, masih hidup? Ini kalau nggak saya cek-cek, saya serius di sini. Yang di belakang udah bilahi taufik. Apalagi jauh gitu langsung dapat sadaran Bismika Allah. Saya dengan Bukati di sini, yang di sana langsung sampai Sidratul Muntaha. Masih hidup? Masih fokus? Saya lanjut. Kalau semuanya fokus, semuanya lihat saya, semua lihat saya. Jangan lebih dari 5 detik. Jawaban lebih dari 5 detik berarti tidak hadirnya hati dan pikiran di sini. Berarti saya apa? Hanya 12 orang yang fokus. Jadi selama ini saya ngobrol terus tadi, yang fokus hanya 12 orang. Itu. Peci saya apa? Nah, separuh. Oke. Ini belum fokus semuanya. Peci saya apa? Celana saya apa? Oke, peci saya apa? Mikrofon ini warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semua dikira. Tolong semuanya fokus. Tolong semuanya jawab. Saya akan lanjut kalau enggak saya pulang aja sekarang. Ya. Oke, peci sana apa? Hitam. Celana sana apa? Hitam. Arang warnanya apa? Aspal warnanya apa? Hitam. Orang negro di malam hari warnanya apa? Hitam. Semut di kegelapan warnanya apa? Hitam. Peci sana apa? Celana sana apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu Malam. Acur. Mohon maaf Pak Kepala Sekolah. Ini walaupun Kepala Sekolah itu jauh di bawah saya. Ini adik kelas saya di Al-Islam Solo. Bukan adik kelas sih, anak kelas. Nah, saya karena lulus tahun 85, ternyata lulusan 2005, jauh banget juga. Saya masuk SMA baru lahir, ya mana ini. Jadi kepala sekolah, ya. Jadi saya kepalanya kepala sekolah berarti ya. Ya, Masya Allah. Ini mungkin saya nggak bisa melanjutkan tausiah hari ini. Mohon maaf karena yang diundang mengedan semuanya. Nggak tahu mana dagu mana jidat. 36 negara pernah saya singgahi, hanya di Semarang ada kelelawar tidurnya waktu malam. Hanya di Semarang. Sudah gitu jawabnya itu kenceng, bentak, paling depan, dan merasa benar. Paling depan malam.
makanya saya hentikan supaya sadar atas kesalahan dia. Jadi kelelawar tidurnya waktu kok tadi malam, karena orang punya asas keterpengaruhan. Secara psikologis, dokter saya mengenai psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang, nanti kalau cari istri, jangan cari wanita yang berkacamata. Karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah cenderung kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Mending kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, enggak untuk nyari handphone. Karena wanita Al-Azhar ini udah di dalam tidur, di dalam selimut, wajahnya memancarkan nur bercahaya dan bersinar di dalam selimut. Bukan wajahnya glowing, tapi mainan. Masya Allah, pelakunya ada di situ. Halo. Jadi orang itu punya asas. Saya bisa, mohon maaf, bisa ngasih 20 pertanyaan, mayoritas jawabannya salah dan tidak disadari. Kalau nggak saya hentikan, karena orang punya asas keterpengaruhan. Maka nanti parenting ini juga bicara tentang membangun suasana. Ibu, kenapa ruangan ini dicat dengan warna terang, dengan lampu yang terang, supaya orang tahu bahwa ini ruangan meeting room. Kalau ini gelap, dicat warna hitam supaya gelap, orang mengatakan ini bukan tempat pertemuan, ini uji nyali. Maka nanti suasana. Lah suasana itu bisa karena fisik, bisa karena tampilan ibu. Kalau ibu, mohon maaf, pakaiannya cuma caping, pakai tato sana sini, pakai ibu bapak-bapaknya itu, ini penuh tato. Tato gambar pohon rindang, pohon di sini tatonya, ini pohonnya nggak tumbuh, tapi akarnya di sini masih ada. Ada Bu, Guru TV itu di tempat saya itu bikin paket untuk tayangkan beberapa. Saya sudah punya studio sendiri, jadi sering kalau bisa saya produksi di rumah. Jadi saya tinggal ngirim, saya telepon aja Pak kru dari Jakarta, udah kirim kru aja, saya pakai studio saya. Oke. Jadi hemat segala macam. Itu ada sini tuh tadi pohon gambar pohon rindang, tumbuh-tumbuh, tapi akarnya kok sampai ini lagi. Ibu, halo. Jadi lingkungan fisik berpengaruh. Kalau ibu pakai jeans sobek, bapak sering pakai jeans sobek-sobek, pakai tato, pakai itu nanti berpengaruh kepada anak. Karena anak akan lihat siapa bapaknya, siapa ibunya. Itu jadi role model saya. Inilah kenapa kita harus parenting. Oke, kita bahas satu-satu, sudah mulai agak fokus. Slide saya, yuk. Ya, next. Yuk. Kenapa harus ada parenting? Karena doa yang tidak satu adalah doa orang tua kepada anak. Selain doa orang musafir, orang puasa, adalah doa orang tua. Sarruhu wa khairuhu makbulun. Maka pentingnya doa di dalam parenting supaya anak-anak kita itu doa jelek atau doa baik itu makbul. Maka dalam parenting yang pertama kali jangan pernah berdoa jelek untuk anak. Bahkan nyepatan itu apa? Nyepat apa? Oh, nyumpahin ya. Nyumpahin aja nggak boleh. Ini belajar dari buahnya. Dulu di zaman Nabi ada anak dimintakan doa kepada Rasulullah, doakan anak kami. Sudah berjam-jam digendong itu nggak ngapa-ngapain. Begitu digendong Rasulullah itu langsung kencing. Maka ibunya itu apa katanya? Lau malah kurang ajar gitu. Tadi berjam-jam tak gendong.